Halo teman-teman, selamat datang di channel Serdadu Coding. Kali ini kita akan melanjutkan project website sederhana kita menggunakan HTML dan untuk mendesain halamannya itu menggunakan bantuan framework CSS yaitu Bootstrap. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Semoga betah pada channel ini karena kita akan membuat sebuah website yang itu mungkin butuh waktu yang lumayan lama ya, tergantung pada diri kita sendiri, tergantung kebutuhan untuk website tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Nah, kita buka dulu apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Nah, kita kan kemarin sudah membuat si navbar ya, terus juga sudah mengkoneksikan si Bootstrap dengan website kita gitu ya, sudah mengkoneksikan si Font Awesome dengan website kita juga gitu. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Seperti pada janji saya sebelumnya, kita akan membuat carousel ya. Jadi dia ada gambar di sini, dia bakal nge-slide gitu kiri kanan kiri gitu. Nah, untuk desain halamannya saya sudah membuat sedikit mockup yang bisa dilihat di sini ya. Saya buatnya sederhana aja, yang penting ini di atas, paling atas navbar, terus yang ini image carouselnya dia nge-slider gitu, terus yang di setelah image carouselnya dia akan ada menu-menu pilihan, entah ntar kita bagi 3 atau ya 3 aja kali ya. Ntar di sini kita buat menu-menu pilihan gitu biar bisa diklik, atau pas di hover tuh jadi kayak terang gitu ya. Nah, ntar di bawahnya itu konten utamanya, jadi kayak berisi tentang hal apapun tentang si website tersebut gitu. Nah, ntar kita lihat isi kontennya itu bagaimana ya. Terus sidebar itu biasanya berisi tentang si penulis atau tentang si website tersebut, dia bergerak di bidang apa, dia tugasnya ngapain aja gitu ya. Nah, yang paling bawah itu ada footer. Nah, footer itu sebagai penanda website kita itu ya. Jadi kayak misalnya kayak copyright gitu ya, reserve apa gitu ya. Nah, ntar kita bakal buat juga misalnya di sini ntar copyright at serdaducoding.com gitu ya. Nah, walaupun kita belum menggunakan .com ya. Oke. Nah, itu sederhana aja sih ya. Nah, kita kembali ke codingannya. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat si carousel itu? Nah, mudah banget ya. Dengan bantuan Bootstrap kita bisa menggunakan si awal carousel itu. Nah, pertama kita buat ini dulu ya, si komentarnya. Jadi di sini awal carousel gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan VS Code, kalian cukup tekan Alt Shift bawah, dia bakal otomatis nge-copyin si komentar tadi. Tinggal di sini kita buat end, oke. Terus kita enter. Nah, di sini nih kita bakal copyin si awal carouselnya. Kita ambil dulu. Getbootstrap.com. Oke. Kita ke documentation. Kita cari carousel. Nah, kita cari ke bawah, kita lihat yang simpel aja deh ya, simpel. Nah, yang kita bisa kasih data intervalnya. Nah, ini ya. Nah, ini kita ambil aja nih. Oke, kita ambil, kita copy, kita Ctrl S, jangan lupa disimpan. Nah, sementara kita lihat dulu kali ya si hasilnya. Kita lihat. Nah, sudah bisa ya di load, tapi tidak ada gambarnya. Ini kenapa gini? Karena gambarnya belum ke input gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 folder. Pada project sebelumnya kan cuma ada Font Awesome aja ya. Nah, ini saya menyiapkan folder CSS yang nanti akan kita gunakan untuk mendesain halamannya, entah itu kita hover, entah itu kita buat shadow gitu ya. Nah,
Nah, di sini saya juga sudah menambahkan folder IMG. Folder IMG itu ada isinya nih. Nah, isinya itu berupa gambar ya, berupa gambar yang dimensinya itu sama 1000 kali 497, 1000 kali 493 gitu. Pokoknya hampir-hampir sama lah gitu. Nah, saran saya teman-teman juga menggunakan gambar dengan dimensi yang sama ya. Dan kalau gambarnya itu terlalu besar, teman-teman bisa mengecilkannya. Banyak kok aplikasi untuk mengecilkan, salah satunya Paint ya. Bisa kok untuk mengecilkan gambar gitu ya. Biar tidak terlalu lama untuk slidernya gitu ya. Jadi biar cepet lah gitu ya. Oke, kita akan menggunakan ketiga gambar ini untuk carousel ya. Oke, kita kembali ke codingannya, kita panggil aja. Nah, sini cara manggilnya gimana? Oke, nah di src ini kita masukin nama folder tadi, folder img. Ini kan Serdadu Coding, terus img kan, ini folder. Nah, kita masukin aja si foldernya img. Nah, ini sudah ada ya. Kalau teman-teman menggunakan VS Code, dia otomatis akan mengambil seluruh gambar yang ada pada folder img tersebut. Nah, ini enaknya nih kalau kita menggunakan si VS Code. Oke, kita pakai gambar yang bg.jpg ya. Oke, alt ini kita bisa gunakan nama website kita ya, Serdadu Coding gitu ya. Nah, alt ini fungsinya untuk ketika di pencarian Google, ketika orang ngeklik image atau gambar gitu, nah image kita nih yang tersambung di sini, dia bakal muncul di Google. Nah, itu nantilah ya, akan saya buatkan video terpisah tentang itu ya. Oke, nah img kedua kita masukkan bg1.jpg. Oke, ini sama ya, Serdadu Coding. Nah, gitu. Oke, img ketiga kita pakai bg2.jpg. Ini oke, Ctrl S dulu, kita simpan. Ini sidebarnya kita kesampingkan dulu ya. Ini bisa kayak gini atau menggunakan Ctrl B. Nah, sama aja ya. Oke, kita lihat. Nah, ini carousel udah muncul ya teman-teman ya. Nah, ini carousel sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan mengatur durasi waktunya ya, jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat juga. Nah, ini kan ada data interval. Data interval ini 10.000 ya. 10.000. Nah, kita jangan menggunakan 10.000. 10.000 itu kalau nggak salah 10 detik. Kita akan menggunakannya 3 detik aja. Jadi, ini kita buat 3.000. Ini juga sama 3.000. Yang di bawah juga kita taruh ya, si data intervalnya ya. Jadi ini kita ketik aja data interval 3.000, Ctrl S, simpan, kita lihat. Nah, coba kita cek ya. Oke, setiap 3 detik dia bakal ke kiri gitu ya. Nah, default dari si bootstrapnya itu dia ke kiri. Oke, nah setiap 3 detik ya. Oke, ini sudah berhasil ya si ininya. Nah, kita lihat lagi si mockup kita. Nah, mockupnya kan ini Serdadu Coding tuh di sini, di sebelah kiri atas atau kanan atas lah gitu ya, kiri atas lah ya. Nah, terus home, about, kontak, gambarnya itu di tengah gitu. Nah, tengah ya, pokoknya ya bisa ya gampang aja sih, ya bebas aja sih sebenarnya mau ke tengah atau ke kanan atau ke kiri juga bisa gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen ke tengah atau ke kanan, nah gitu ya.
Kita cek dulu, kita balik lagi ke codingannya, kita lihat. Nah, sini kan ada tuh di navbar. Di navbar itu kan ada ini navbar brand. Ini nggak mungkin kita geser. Nah, ini sampai sini ini nggak mungkin kita geser. Jadi sampai sini juga ya. Nah, sampai button nggak mungkin kita geser. Nah, yang kita geser itu adalah ini, yang div ini, div yang ada yang di dalamnya itu ada home, about, kontak, gambar. Nah, di sini kita taruh ada dari Bootstrap itu namanya justify content and nah sudah ya teman-teman ya, dia sudah ke kanan ya. Nah, untuk ke tengah di jangan end tapi center. Kita lihat, nah dia udah ke tengah ya. Nah, kalau ini teman-teman bebas aja sih sebenarnya, teman-teman mau buat yang ke kiri, ke kanan, atau ke tengah gitu ya. Nah, dokumentasi si Bootstrap itu dibuka aja nih. Nah, yang ada ini nih, Flexbox. Nah, sekian dulu dari saya. Tetap semangat, tetap giat belajar. Selamat ngoding.